Ibadah Natal penyintas bencana di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara digelar hikmat dan penuh kesederhanaan. Jemaat beribadah di bawah tenda darurat. Perdana, Paus Leo ke-14 memimpin langsung rangkaian perayaan Natal di Vatikan. Paus Leo ke-14 mengajak seluruh umat membela kaum papa dan yang terlupakan. Halo, selamat malam saudara. Selamat Natal bagi Anda yang merayakannya. Kompas Malam kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Di momen libur Natal, banyak warga Jakarta memilih berwisata di area Bundaran Hotel Indonesia. Meningkatnya jumlah wisatawan berimbas pada kemacetan di sekitar area Bundaran HI. Arus lalu lintas di sekitar Bundaran HI macet sejak Kamis sore hingga malam hari. Warga banyak yang menghabiskan libur Natal dengan berwisata di sekitar Bundaran HI. Ada yang ke pusat perbelanjaan, ada juga yang menghabiskan malam di ruang terbuka publik. Bundaran HI masih menjadi magnet wisatawan untuk berrekreasi di Jakarta. Malam hari, kawasan Kayu Tangan di Malang juga makin ramai wisatawan. Kawasan pedestrian jadi favorit untuk menikmati ragam jajanan dan kuliner khas Malang. Tempatnya sih bagus ya Mas ya, bagus. Terus kalau untuk budget juga minim ya. Untuk acara santai kayak gini enak jalan-jalan gitu. Kulinernya juga banyak. Di Yogyakarta, Malioboro masih jadi magnet wisatawan liburan Natal. Meski diguyur hujan, kawasan Malioboro tetap dipadati wisatawan. Mereka berbelanja, menikmati kuliner, atau sekadar bersuah foto di sejumlah titik yang ikonik. Bagaimana situasi Kamis malam di kawasan Malioboro, Yogyakarta? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfiah dan Senot Puji. Selamat malam, Gesi. Bisa digambarkan bagaimana situasi di Malioboro? Wow, tampaknya hujan ya, Gesi, di sana. Selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Betul Ibrahim, jadi beberapa kali tadi kawasan Malioboro ini diguyur hujan dan lagi-lagi hari ini, detik ini bahkan ya, kembali diguyur hujan. Tapi nampaknya tidak mengurangi semangat para wisatawan yang memang saat ini sedang berjalan-jalan kemudian berbelanja di kawasan Malioboro. Tampak hingga malam hari ini di Malioboro ini memang masih dipadati para wisatawan dan kebanyakan ini tadi sempat ngobrol-ngobrol begitu ya, ternyata malah berasal dari luar kota Yogyakarta. Banyak yang berasal dari Jakarta, kemudian dari Bandung, bahkan juga dari Bali, Jawa Timur, dan banyak lagi. Meski diguyur hujan hingga malam hari ini, kepadatan masih terjadi di kawasan Malioboro. Banyak masyarakat yang memilih untuk kemudian berbelanja begitu ya, masuk ke kios-kios yang ada di kompleks Malioboro. Ini juga tentunya menjadi berkah tersendiri begitu bagi para pemilik pusat oleh-oleh, makanan, dan juga cenderamata karena banyak yang berbelanja begitu. Untuk arus lalu lintas sendiri, Ibrahim, dari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi sore sampai malam hari ini, khususnya dari jalanan Tugu, Yogyakarta menuju ke Malioboro, kemudian ke Keraton, ini masih padat. Sempat tadi mengalami padat merayap itu pada sekitar pukul 16 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda mungkin saudara yang mau berwisata ke Yogyakarta, kalau tidak mau kena macet mungkin bisa memilih beberapa destinasi yang tidak berada di tengah kota. Karena memang bisa dikatakan Malioboro ini menjadi
center begitu ataupun pilihan paling banyak masyarakat begitu ya untuk berwisata liburan Natal dan juga Tahun Baru, karena di sini kan sudah ada berbagai pengalaman yang ditawarkan mulai dari berbelanja, kemudian ada yang menarik itu persewaan pakaian. Jadi untuk masyarakat yang tidak berasal dari Pulau Jawa itu bisa menggunakan busana Jawa lengkap begitu dan juga berfoto-foto di kawasan Malioboro yang estetik. Kemudian juga tidak lupa ada pusat oleh-oleh begitu di sini. Jadi memang di Malioboro ini titik teramai begitu di Yogyakarta. Tapi jangan khawatir saudara, bagi Anda mungkin yang mau nuansa liburannya berbau alam begitu bisa juga di Pantai Parangtritis begitu, ada juga di Gunung Kidul, kemudian juga wisata-wisata lain seperti Taman Pintar ataupun Taman Sari, kemudian juga ada tempat wisata seperti Keraton. Ibrahim. Menarik sekali, memang walaupun hujan mengguyur di sana tapi tetap tidak mengurangi antusias warga berwisata di Yogyakarta. Terima kasih Gesi Lutfia dan Senot Puji untuk lapornya langsung dari Malioboro. Ya, setelah di momen liburan kita harus tetap waspada pada tindak kejahatan. Di Bandung, Jawa Barat, seorang penjual emas terluka akibat tembakan airsoft gun oleh pria usai terpegok jual emas palsu. Pelaku mengaku kehabisan uang saat berlibur hingga nekat menjual emas palsu. Astagfirullah. Seorang pria dikepung warga karena diduga menjual emas palsu seberat 7 gram dengan nilai 5 juta rupiah. Saat hendak ditangkap, salah satu pelaku sempat melepaskan tembakan ke arah warga, hingga akhirnya bisa dilumpuhkan. Pelaku dikejar warga usai menipu sebuah toko emas. Dia dan sang istri menjual emas di pinggiran Jalan Sukagali, Kota Bandung. Jadi ini masih karena kejadian baru kemarin. Dari hasil pengakuan sementara yang bersangkutan ini adalah dari daerah Pekalongan, lagi berlibur di Kota Bandung. Menginap, dia berusaha menjual emas tersebut yang ternyata emas itu adalah palsu. Ya istrinya memang kan istrinya tidak mengetahui bahwa itu emas palsu atau tidak, hanya disuruh suaminya tolong dong jualin gitu seperti itu. Usai ditangkap, pelaku langsung diserahkan ke Polrestabes Bandung. Pelaku dijerat pasal penipuan, penganiayaan, serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tanpa izin. Abdul Rohim, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Bagaimana proses hukum pelaku penembakan di Kota Bandung? Kami sudah terhubung bersama dengan Kapolsek Sukajadi Bandung, ada Kompol Edi Kusmawan. Selamat malam, Pak Kapolsek. Selamat malam, Pak Ibrahim. Pak Kapolsek, ini kan kabarnya pelaku mengaku sebagai wisatawan, namun kehabisan uang. Emang direncanakan datang ke Bandung untuk menjual emas palsu? Atau seperti apa sebetulnya modusnya ini, Pak? Jadi pelaku atas nama inisial AY ini warga dari Kabupaten Pekalongan dan berlibur di Kota Bandung sudah 3 hari. Kemudian kehabisan ongkos dan punya keinginan untuk menjual sebuah liontin yang beratnya kurang lebih 7 gram. Jadi pelaku ini menjual liontin kepada pedagang emas yang ada di trotoar di Jalan Sukajadi. Kemudian terjadi transaksi. Pada saat dicek pertama oleh korban, yaitu penjual emas atas nama Engkin, pertama dicek tidak ada masalah, kemudian kedua dicek tidak ada masalah. Nah, kemudian terjadi transaksi dari penawaran 7 juta oleh pelaku ditawar oleh korban sehingga sepakat dengan nilai nominal 5 juta. Dilakukanlah transaksi pembayaran 5 juta oleh korban kepada pelaku. Pada saat selesai transaksi, kemudian korban penasaran mengecek kembali kondisi liontin emas tersebut. Ternyata pada saat dicek bukan emas. Kemudian korban mengejar pelaku dan pelaku bisa dikejar oleh korban. Pada saat cekcok mulut, korban meminta uang yang 5 juta kepada pelaku. Pelaku mengeluarkan senpi senjata airsoft gun dan menembak korban sebanyak 5 kali. Dari peluru yang ditembakkan 5 kali ini,
melukai pelipis kanan saudara Engkin. Pak Kapolsek, ini pelaku sampai membawa airsoft gun. Dari Pekalongan ke Bandung membawa airsoft gun, kemudian juga kita lihat itu dari mana airsoft gunnya. Kemudian ada jaket ojek online juga itu. Ya, jadi pelaku membawa senjata soft gun ini masih kita dalami apa motifnya. Kalau pengakuan dari pelaku sementara ini adalah berlibur ke kota Bandung. Ya, tapi berlibur membawa senjata soft gun ini kita dalami lagi motifnya. Kemudian mengenakan pakaian ojek ini, pelaku ini membeli dengan secara online. Jadi pelaku ini bukan komunitas dari ojek. Ya, jadi memang sengaja membeli dari online jaket ojek tersebut. Ya, makanya mungkin jadi sepertinya ini seperti sebuah perencanaan, dia mampu juga membeli jaket ojek online, membawa juga senjata ke kota Bandung. Ini akan diperiksa terus, termasuk istri pelaku juga diperiksa, Pak? Ya, jadi kita dalami lagi motif pelaku. Untuk sementara ini pelaku ini berlibur ke Bandung, namun kita dalami pengakuan daripada pelaku ini. Dan dari pelaku ini kita sudah selesai melaksanakan pemeriksaan, maka kita kenakan juga pasal, ada 3 pasal yang kita terapkan kepada pelaku, yaitu pasal 378, penipuan, kemudian juga karena melukai saudara Engkin, korban, dengan senjata soft gun ini kita terapkan juga dengan pasal 351 KUHP, dan pasal terakhir yaitu Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 memiliki senjata api tanpa izin, ancamannya bisa 20 tahun. Ini tindak kejahatan di lokasi, bahkan itu dekat dengan lokasi wisata jika di kota Bandung. Jadi imbauan bagi warga, yang terutama yang tengah berwisata juga nih, Pak Kapolsek, agar terhindar dari aksi kriminalitas. Jadi kami selaku Kapolsek Sukajadi Polrestabes Bandung menghimbau kepada pengunjung yang memang mayoritasnya di Jalan Sukajadi ini daerah wisata, terutama ada juga PPJ. Pertama, agar meningkatkan kewaspadaan, karena menjelang akhir tahun ini pelaku tindak pidana ini pasti akan ada meningkat. Ya, jadi tingkatkan kewaspadaan. Selain juga itu diwaspadai pada saat parkir kendaraannya, sepeda motor ataupun kendaraan roda 4, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi hal-hal yang memang tidak diharapkan pada saat mengendarai yang memang kapasitas di Jalan Sukajadi ini cukup padat dan meriah pada saat menjelang weekend libur panjang ini. Oke, Pak Kapolsek, kalau korban kondisinya bagaimana saat ini, Pak? Untuk korban dengan 5 kali penembakan ini, korban kena pelipis sebelah kanan luka, ya, namun tidak begitu parah. Namun lukanya memang sedikit tergores akibat daripada peluru dari shotgun tersebut. Baik, terima kasih Pak Kapolsek Sukajadi. Kompol Edi Kusmawan telah menyampaikan bagaimana penanganan kasus dan juga kronologis kejadian yang terjadi di Kota Bandung. Terima kasih, Pak Kapolsek. Terima kasih, Pak Ibrahim. Saudara, semakin malam, kawasan Braga, Kota Bandung semakin ramai wisatawan dari luar kota yang berburu kuliner atau sekadar menikmati hiburan musik. Kamis malam, kemacetan di Tol Cikampek mulai terurai setelah hampir seharian lalu lintas di Tol Cikampek padat, saudara. Arus lalu lintas di Tol Cikampek pada Kamis malam terpantau ramai lancar setelah pada Kamis pagi hingga sore hari terjadi kemacetan yang cukup panjang. Titik kemacetan di pintu masuk rest area kilometer 57 pun juga lancar. Upaya rekayasa lalu lintas dilakukan di ruas Tol Cikampek untuk mengurai kepadatan saat libur Nataru. Arus lalu lintas di arteri Karawang, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Pantura, Cirebon, Jawa Barat maupun arah Jawa Tengah pada Kamis malam ramai pengendara sepeda motor.
Kondisi ini berbeda dengan Kamis siang, di mana pada Kamis siang jalur arteri dipadati kendaraan roda 4 serta kendaraan berat sumbu 3 dan bus pariwisata. Kami ajak Anda langsung menuju Karawang, Jawa Barat. Ada rekan kami jurnalis Kompas TV Adi Wahadi yang memantau bagaimana arus lalu lintas di jalur arteri. Selamat malam, Adi. Bisa digambarkan bagaimana kepadatan yang terjadi di jalur arteri Karawang di Kamis malam ini? Rahmat Ibrahim dan juga saudara, pantauan terkini arus lalu lintas di jalur arteri Karawang sudah lebih lancar dibandingkan dengan kondisi pada Kamis pagi hingga siang tadi, bahkan menjelang sore tadi. Saat ini kendaraan yang banyak melintas di jalur arteri Karawang cenderung didominasi oleh kendaraan pemudik yang menggunakan sepeda motor atau roda 2. Dan ini terlihat di sejumlah titik memang terjadi sedikit kepadatan, namun lebih lancar atau tidak ada kemacetan atau antrian cukup panjang dibandingkan dengan kondisi tadi siang. Ibrahim dan juga saudara, sebenarnya tadi siang merupakan puncak arus mudik untuk libur Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, tadi siang sejumlah upaya rekayasa lalu lintas sudah disiapkan, salah satunya dengan cara menyiapkan jalur alternatif yang disiapkan oleh kepolisian dari wilayah Tanjung Pura hingga wilayah Cikalong. Namun demikian, upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempatkan di sejumlah titik ini berhasil mengurai kepadatan tersebut, dan arus lalu lintas malam ini sudah terpantau cukup lancar. Beberapa kendaraan masih tampak lihat seperti kendaraan berat serta kendaraan minibus yang melintas atau memilih jalur arteri karena pertimbangan kelancaran lalu lintas dibandingkan dengan kondisi tol. Siang tadi memang kepadatan tol cukup terjadi cukup lama, mulai dari pagi hingga sore, sehingga banyak kendaraan minibus khususnya pemudik dan wisatawan yang memilih jalur arteri ini untuk kemudian sebagai jalur alternatif lebih lancar dibandingkan dengan kondisi jalur tol. Dan kondisi malam ini diguyur hujan, sehingga kami pantau kendaraan ini, sepeda motor khususnya yang mayoritas masih banyak melintasi, ini lebih mengurangi kecepatannya mengingat kondisi masih hujan, sehingga ini berpotensi menimbulkan kecelakaan karena kondisi jalan licin. Selain itu, ada titik-titik genangan banjir yang terjadi di jalur arteri ini, sehingga di beberapa titik ini terjadi perlambatan laju kendaraan. Namun demikian, karena peningkatan volume kendaraannya sudah lebih cenderung begitu dibandingkan kondisi tadi siang, kepadatan atau perlambatan di titik-titik tersebut saat ini sudah bisa lebih lancar begitu, dan pihak kepolisian masih tetap mengantisipasi adanya peningkatan jumlah kendaraan di jalur arteri ini, mengingat libur panjang masih beberapa hari lagi dan volume atau aktivitas mobilitas masyarakat biasanya masih terus terjadi hingga nantinya di akhir libur panjang Natal dan Tahun Baru ini. Rahmat Ibrahim. Baik, di jalur arteri Karawang perlahan saat ini kepadatan sudah semakin berkurang. Terima kasih Adi Wahadi untuk laporannya langsung dari Karawang, Jawa Barat. Ya, saudara, kalau bicara soal keramaian saat liburan, Bandung tak pernah absen dari wisatawan, saudara. Semakin malam, kawasan Braga semakin ramai wisatawan dari luar kota yang berburu kuliner atau sekadar menikmati hiburan musik. Ya, Braga merupakan salah satu spot favorit bagi wisatawan yang menghabiskan libur seperti Nataru di kota Bandung. Tapi tak hanya Braga, kami ajak Anda langsung menuju ke kota Bandung untuk melihat apa yang spesial di Bandung saat momen libur Nataru. Ada jurnalis Kompas TV, Mita Handayani dan juga Andri Iskandar. Selamat malam Mita, ada cerita apa Mita dari Bandung yang ingin Anda bagikan kepada kami? Halo, selamat malam Ibrahim. Ini saya sekarang berada di salah satu pusat kuliner yang ada di kota Bandung. Ini saya sedang berada di Sudirman Street. Ini di momen hari Natal, libur hari Natal. Ini jam segini suasananya masih ramai oleh para wisatawan yang ingin menikmati kuliner yang ada di sini.
kalau misalnya Anda yang ingin datang ke Sudirman Street, di sini banyak sekali pilihan makanan, mulai dari kue tiaw, soto, lalu ada ramen, ada sushi, ada yang lain-lainnya. Nah, sekarang saya akan memesan salah satu kuliner yang ada di sini, karena sekarang kondisi di Bandung malam-malam dingin-dingin sedang hujan, jadi saya ingin memesan ronde jahe yang ada di sini nih, Ibrahim. Halo kok ini kan lagi hujan, aku mau cobain ronde. Rekomendasi rondenya apa nih kok? Kalau kita ronde biasanya kuah gula merah jahe, favoritnya ada kuah susu jahe juga. Kalau yang muda-muda biasanya suka yang susu jahe. Ya. Kalau aku mau pesan ini deh yang gula tadi ya, gula merah jahe. Nah, oh ya sama isi kacang. Sekaligus aku mau pesen pukis modern. Ya oke. Toppingnya keju, coklat keju. Oke, kayaknya cukup dua itu dulu deh. Oke, ini udah bisa langsung dibawa kah? Oke, nah ini wajib banget kalau misalnya ke Bandung, cuaca dingin apalagi lagi hujan kayak gini, ini langsung memesan ronde jahe. Dan ini nih, ini sudah hadir di depan saya, ini ada pukis isinya ada 5, ini harganya berapa nih? Oke, ini harganya 30.000 isi 5 dengan topping keju dan coklat. Nah, dan di depan saya juga sudah ada ronde jahenya. Ini, aduh saya udah nggak sabar untuk menikmatinya nih Ibrahim. Ya udah, Ibrahim dan saudara saya akan coba ronde jahe dan pukis yang sudah jadinya. Jadi saya akan menikmatinya dulu, kembali ke Anda Ibrahim. Wow, terima kasih Mita Handayani. Sayang sekali, kita pengen sekali sebetulnya melihat Mita menikmati makanan ronde jahe dan juga pukisnya. Terima kasih Mita dari Bandung, Jawa Barat. Seri ibadah Natal penyintas bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara digelar hikmat dan penuh kesederhanaan. Jemaat beribadah di bawah tenda darurat. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam momen perayaan Natal. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo ditemani oleh anaknya Didi Tedi Prasetyo dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia serta Kasespri Rizky Irmansyah. Pertemuan berlangsung hampir 1 jam di kediaman Kapolri di Jalan Patimura, Jakarta Selatan. Dalam momen Natal tahun ini, Kapolri menggelar open house di kediamannya. Paus Leo ke-14 perdana memimpin langsung rangkaian perayaan Natal di Vatikan. Paus Leo menyerukan perdamaian dan mengajak seluruh umat membela kaum papa dan yang terlupakan. Misa tengah malam mengawali rangkaian perayaan Natal di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Di depan umat Katolik, Paus Leo juga menyerukan gencatan senjata global untuk sejumlah daerah konflik di dunia seperti Gaza, Palestina. Ini menjadi momentum pertama Paus Leo ke-14 memimpin perayaan Natal setelah terpilih pada 8 Mei lalu. Saudara, salju buatan turun di kawasan HI untuk menghibur warga di liburan Natal tahun ini. Kami kembali usai jeda. Anda kembali di Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim, dan kini saatnya kita akan lihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik berdasarkan pantauan kamera dari NTMC Korlantas Polri. Kita akan pantau, ada titiknya diantaranya dari Nagrek, Jawa Barat, kemudian ada traffic light
Jalan Bekasi, Malioboro, Yogyakarta, dan juga di wilayah Kuta, Bali. Kita pertama akan tampilkan untuk wilayah Nagrek, Jawa Barat terlebih dahulu, saudara. Ini dia, arus lalu lintas pada Kamis malam di jalur selatan Jawa Barat ini sudah terpantau lengang. Memang jalur selatan Jawa Barat ini lebih didominasi oleh wisatawan dari Bandung menuju ke Pirangan Timur atau ke Garut dan juga Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan di malam hari ini arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi tampak dari kendaraan pribadi, mobil, dan juga ada 1-2 bus yang membawa warga dari Bandung atau Jakarta menuju ke Garut serta Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini merupakan jalur juga yang menuju ke arah Jawa Tengah melalui jalur selatan Pulau Jawa, saudara. Kemudian dari Nagrek, Jawa Barat kita bergeser ke Traffic Light Giant Bekasi di depan Mega Bekasi Hypermall. Ini dia, tampak di layar kaca Anda, yang mengalami kepadatan adalah yang mengarah ke Pekayon atau ke area pintu masuk tol Bekasi Barat. Sementara arah sebaliknya, arus lalu lintas yang mengarah ke Sumarekon cenderung lebih lancar. Di malam hari memang banyak warga di Jabodetabek ini menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru dengan berekreasi pada malam hari. Kendati sebagian besar wilayah di Jabodetabek diguyur hujan pada Kamis malam, namun kemacetan masih tampak di sejumlah titik, terutama di area pusat perbelanjaan. Kemudian selanjutnya kita bergeser ke Yogyakarta. Ini dia Yogyakarta, salah satu destinasi yang diprediksi menjadi pusat wisatawan di libur Nataru kali ini. Banyak sekali wisatawan yang tumpah ruah ke Malioboro salah satunya. Kendati tadi disampaikan juga oleh jurnalis Kompas TV bahwa di kawasan Malioboro diguyur hujan deras, namun tidak menyurutkan antusias wisatawan untuk bisa menikmati suasana malam di Malioboro. Beragam aktivitas ditawarkan di sini, mulai dari berburu kuliner, spot foto yang ciamik, dan juga belanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Dari Yogyakarta kita bergeser ke kawasan Kuta, Bali. Ini dia kami tampilkan. Memang untuk di Bali saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Namun sebagian wisatawan juga masih tampak. Tentu wilayah Kuta ini menjadi spot penting di Bali. Banyak wisatawan tak hanya domestik bahkan mancanegara juga menghabiskan momen libur Natal dan Tahun Baru di kawasan Kuta, Bali. Mereka menikmati pantai, suasana malam di Bali. Tadi sempat ramai pada Kamis sore, saudara. Kita kembali ke Jakarta, saudara. Salju buatan hadir di Bundaran HI Jakarta untuk hibur warga di libur Natal dan Tahun Baru. Snowy Christmas Day bisa dinikmati gratis pengunjung yang datang. Sentuhan salju buatan di tengah kawasan bisnis Jakarta hadir hingga 4 Januari mendatang, saudara. Pertunjukan paduan suara, drama musikal, hingga kehadiran Sinterklas turut memeriahkan Snowy Christmas Day. Di Snowy Christmas ini kita memiliki konsep seperti winter market lah. Winter market kita menghadirkan berbagai aktivitas hiburan, juga mendatangkan, kami mengundang juga teman-teman UMKM binaan kami. Ya, masih dari Bundaran HI, saudara. Gelaran Jakarta Light Festival hadir untuk meramaikan libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana kemeriahannya? Kita simak liputan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan Gahniar Febrian. Perayaan Natal di Jakarta meriah sekali, khususnya di Bundaran HI Jakarta. Bagi masyarakat Jakarta yang tidak sempat keluar kota untuk kemudian berlibur bersama dengan keluarga, HI bisa jadi salah satu pilihan. Nah, saat ini kita akan berbincang dengan salah seorang pengunjung yang kemudian menyaksikan Jakarta Light Festival yang saat ini lagi berfoto-foto nih tampaknya. Halo Kak, boleh minta waktu sebentar? Mas siapa? Ansel. Oke, Mas Ansel, ini aku lihat dari tadi foto-foto asik banget. Mungkin barangkali bisa dijelasin nggak kenapa datang ke sini sengaja banget pengen foto-foto di HI? Ya pengen lihat suasana di sini, kayaknya asik aja di sini. Pengen foto-foto gitu. Oke. Nah, ini sama keluarga atau sama teman-teman atau gimana? Sama keluarga. Oke.
Nah, ke Hansel ini kebetulan Natal atau enggak? Natal. Nah, ada keluarga dari datang libur ke sini. Oh gitu. Nah, ini keluarganya diajak ke sini. Iya, betul. Oke, nah dari tadi udah keliling ke Bundaran HI, udah kemana aja? Baru sih, Kak. Tadi turun di situ, nanti baru ke sini, nanti memutar lagi ke sini. Nah, Kak, mungkin bisa kasih tahu nggak kesan dan pesannya melihat Jakarta Lake Festival ini gimana? Jujur ini pertama kali sih, Kak. Nah, jadi rasa keren aja. Baik, makasih banyak, Kak. Nah, itulah tadi saudara salah seorang ataupun salah dua orang, maksud saya pengunjung Jakarta Lake Festival yang kemudian mereka ini mengajak keluarga yang datang dari luar kota untuk datang ke Bundaran HI untuk menyaksikan penampilan lampu-lampu cantik ala dekorasi Natal seperti di belakang saya ini. Tidak hanya keluarga yang tadi, juga banyak kemudian yang membawa anak, begitu kemudian berfoto-foto di Bundaran HI. Dan yang menjadi menarik juga, ini gratis, semua orang bisa datang ke sini. Jadi kalau misalkan Anda nggak punya waktu untuk keluar kota, HI bisa jadi salah satu pilihan. Ferdiska Ananda, Ganiar, Kompas TV, Jakarta. Sudah bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, planetarium di Taman Ismail Marzuki akhirnya kembali dibuka setelah sempat tutup selama 13 tahun. Kembali dibukanya planetarium mengundang antusiasme warga. Setelah planetarium direnovasi, perubahan besar terlihat pada penggunaan proyektor digital terkini, menggantikan sistem optik lama yang kondisinya sudah tidak dapat diperbaiki. Pengurus dari planetarium berjanji akan menambah sesi penayangan, mengingat banyaknya warga yang antusias untuk mendaftar secara online. Kami mengundang pelajar sama. Jadi kita membuka planetarium ini gratis untuk semua pelajar yang hadir ke planetarium. Dan untuk pendampingnya orang tua ataupun umum kita hanya mengenakan tarif Rp10.000. Apanya akan menambah sesi-sesi lagi gak sih Pak? Mengingat masih banyak yang nggak kebagian tiket Pak. Pastinya, ya. Ini kan perdana buat kami ya untuk menyelenggarakan pembukaan planetarium di mana aktivasinya sudah dibuka oleh Pak Gub kemarin. Seorang pria berpakaian Sinterklas di Chile membagikan hadiah pada anak-anak nelayan sebagai kado Natal. Tradisi ini telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Di momen libur Natal, banyak warga Jakarta memilih berwisata di area Bundaran Hotel Indonesia. Meningkatnya jumlah wisatawan berimbas pada kemacetan di sekitar Bundaran HI, saudara. Arus lalu lintas di sekitar Bundaran HI macet sejak Kamis sore hingga malam hari. Warga banyak yang menghabiskan libur Natal dengan berwisata di sekitar Bundaran HI. Ada yang ke pusat perbelanjaan, ada juga yang menghabiskan malam di ruang terbuka publik. Bundaran HI masih menjadi magnet wisatawan untuk berekreasi di Jakarta. Kawasan Pantai Sanur Bali dipadati pengunjung selama libur Natal. Wisatawan domestik dan mancanegara tumpah ruah menikmati suasana pantai. Beragam aktivitas bisa dilakukan di sini, mulai dari berenang, bersepeda, hingga berolahraga ringan di sepanjang garis pantai. Sementara bagi Anda yang lapar, bisa menikmati aneka kuliner yang dijajakan. Saudara, setelah 2 tahun terhenti akibat perang Israel dan Hamas di Gaza, perayaan Natal kembali digelar di kota Bethlehem, tepi barat. Jemaat dan pendeta berkumpul di pintu masuk gereja kelahiran di Bethlehem pada malam Natal. Misa dilakukan menandai malam Natal di tempat kelahiran Yesus. Jemaat berkumpul di dalam gereja diiringi paduan suara. Misa kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara di luar gereja. Sometimes, often, precisely by going through has not ceased to be worthy of being inhabited. Saudara, seorang pria berpakaian Sinterklas di Chile membagikan hadiah kepada anak-anak nelayan sebagai kado Natal. Tradisi ini telah berlangsung lebih dari 50 tahun.
Pria berpakaian Sinterklas yang dikenal sebagai Vejito Pascuero menggunakan perahu untuk tiba di Caleta de Portals di kota pesisir Valparaiso, Chile. Ia kemudian membagikan hadiah pada anak-anak nelayan yang berkumpul bersama keluarga mereka. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi keluarga nelayan di daerah tersebut. Selain kedatangan Vejito Pascuero melalui laut, perayaan Natal juga dilakukan dengan parade di sepanjang teluk dan kunjungan ke rumah sakit. Sebuah sekolah dasar di Thailand merayakan liburan Natal dengan cara yang berbeda. Mereka dihibur 5 gajah yang berkostum Santa. Gajah-gajah berkostum Santa menari mengikuti irama musik di sebuah sekolah di Bangkok. Suasana gembira tampak pada anak-anak serta orang tua yang hadir. Gajah-gajah Santa ini membagikan hadiah seperti mainan, balon, dan permen. Acara gajah berkostum Santa telah menjadi tradisi selama 15 tahun terakhir. Informasi dari Thailand tadi menjadi penutup sajian Kompas malam hari ini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.